Anak-anak, selamat pagi semua. Apa kabar? Selamat pagi. Dan kemarin sudah dikerjakan belum? Tugas kemarin. Halo Vila, selamat pagi. Selamat pagi, Mem. Iya. How are you? I'm fine. And you? Anak-anak, karena waktu sudah pukul 9, kita mulai saja ya. Nanti teman-teman yang lain biar menggabung. Good morning, class. How are you today? Fine. It's nice to see you again this morning. See you are ready to study together with your friend and Mem Romana. Oke, anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya nanti apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sikap berdoa dimulai. Let's pray together. Almighty God, thank you for your gift and you have given to us the morning, so that all three grades can meet Mem Romana again, be Zoom and help the lesson in the morning. And be useful for all us. Thank you, God. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 7, sub tema 3. Anak-anak ada yang Senin kemarin sudah membaca ya. Kita membaca wajib supaya tambah pinter, tambah ilmu pengetahuan, paling tidak wajib membaca 1 hari 15 menit. Anak mau membaca apa terserah, yang penting materi di tema 7. Tidak perlu membaca sampai banyak waktunya, cukup 15 menit, tapi rutin. Hari ini kita akan belajar tentang alat komunikasi. Ingat ya, alat komunikasi itu kamu lihat di halaman 127. Kamu buka ya. Halaman 127 itu membicarakan tentang alat komunikasi yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Ingat ya, alat komunikasi yang paling canggih dan utama adalah bahasa. Ya, secanggih apapun alat komunikasi, kalau bahasa kita tidak bisa diterima orang lain, komunikasi kita tidak bisa diterima. Maka bahasa itu dijadikan alat komunikasi yang nomor 1. Ya. Tuh. Nah, apa syaratnya orang berkomunikasi? Kita harus punya aturan. Waktu berbicara, menyampaikan informasi harus dengan sopan, pelan-pelan supaya bisa didengar sehingga orang yang berbicara dengan kita tahu maksudnya. Minggu yang lalu kita sudah membicarakan sebagai manusia sebagai makhluk sosial. Berhubungan dengan komunikasi tadi, setiap orang itu memerlukan orang lain. Ya. Sebagai makhluk sosial,
kita membutuhkan orang lain. Kecuali sebagai makhluk sosial, kita juga sebagai makhluk pribadi. Ya, kalau sudah mengenai pribadi, tidak bisa dicampuri orang lain. Kemudian yang kedua, satu orang berhubungan dengan orang lain. Waktu berkomunikasi, kita tidak boleh pilih kasih. Nah, supaya kita dihormati orang lain, maka kita juga harus menghormatinya. Ya, melakukan komunikasi saat bersama-sama juga harus berhati-hati. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Begitu juga kita. Nanti kalau ada orang lain yang tidak sopan kepada kita, kita juga akan tersinggung, akhirnya sakit hati. Maka selesailah sudah komunikasi kita berhenti. Ulang ya, Alvaro, apa itu manusia sebagai makhluk sosial? Alvaro. Celo tahu, Celo? Apa maksudnya makhluk sosial, Celo? Halo? Mem, memerlukan orang lain. Ini pinter ya. Manusia itu memerlukan orang lain. Seperti nanti tugas pada hari ini ya. Hari ini membicarakan tentang pakaian adat orang Indonesia. Anak-anak itu harus membutuhkan orang lain. Dari pakaian yang kita pakai ini ternyata ada sejarahnya ya. Tidak langsung jadi pakaian baju enggak. Tapi mula-mula dari tumbuhan kapas ya. Tumbuhan kapas dipintal menjadi benang, benang diolah lagi jadi kain, kain dimasukkan ke penjahit jadi baju, dan bajunya bisa kita pakai. Ternyata dari satu baju yang kita pakai itu membutuhkan pertolongan orang lain. Komunikasi tradisional sama alat komunikasi modern. Bedanya apa, teman? Kalau tradisional itu membicarakan alat komunikasi zaman dulu, ya. Contohnya ada kentongan. Di layarnya Mem itu ada gambar kentongan ya. Kentongan itu terbuat dari bambu. Dan cara membunyikannya dengan dipukul. Pernah lihat kentongan anak-anak? Pernah ya? Ya. Ini biasanya banyak terdapat kita jumpai di pedesaan. Zaman dahulu sebelum ada alat komunikasi yang canggih, alat komunikasi itu menggunakan kentongan. Bapak Lurah mau mengadakan kumpulan, tandanya dikentong ya, supaya warganya kumpul. Ada musibah, ada kerja bakti, ada orang meninggal, itu tandanya menggunakan kentongan. Kemudian yang kedua surat ya. Tuh, surat zaman dahulu kalau mau komunikasi di antar pulau itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Anak-anak harus mengenal ya bahwa surat itu sebagai alat komunikasi zaman dulu, tapi tidak kita tinggalkan, tetap kita pelajari. Nah, waktu anak-anak membuat surat, nanti itu ada alat-alat yang harus diperlukan. Nah, ini ya, pertama kali anak-anak akan membuat surat dengan selembar kertas. Ini ya. Nah, kertasnya Mem ini biasa.
Tapi supaya menarik, anak-anak bisa membeli kertas khusus untuk menulis surat. Nanti gambarnya sangat menarik. Nah, setelah itu cara mengerjakannya sama dengan kita menulis cerita. Yang kita sampaikan biasanya ada ini loh. Yang ketiga tentang penutup. Terus anak-anak kalau mau mengirim surat biayanya bukan uang. Mem, nggak kedengeran. Ya. Nggak kedengeran, Mem. Sudah dengar? Udah. Untuk mengirim surat biayanya itu diganti dengan yang namanya perangko. Tangku. Itu namanya perangko, ya, ditempel di tangan atas. Kemudian Suaranya. ditulis di depan. Alamat si pengirim bagian belakang. Anak-anak dalam memasukkan tulisan surat ke amplop karena bentuknya panjang, maka suratnya, kertasnya juga memanjang sehingga waktu dimasukkan bisa kelihatan rapi. Kalau suratnya kecil amplopnya, ya, nih kertasnya gini. Caranya juga dirapikan, kita masukkan ke amplop yang kecil sehingga kelihatan rapi. Nah, dari surat itu ada dua macam. Yang satu surat biasa, yang kedua surat kilat. Kalau biasa itu harganya perangkonya murah ya. Ada yang 3.000, 2.000. Tapi kalau yang kilat harganya mahal lah. Bedanya apa toh? Surat biasa sama surat kilat. Siapa tahu? Sampainya. Oh, yang cepat nyambung. Oh iya, bisa. Sampainya ya. Kalau yang biasa, yang perangkonya murah, sampainya lama, sampai 1 minggu. Tapi kalau suratnya kilat, cepat sampainya. Kita lihat tayangan berikutnya ya. Kemudian bagi umat Islam, bagi umat Muslim, ya, anak-anak yang beragama Islam, alat komunikasinya itu berupa beduk, ya, dengan cara dipukul. Itulah. Anak-anak, ternyata Islam itu ada singkatannya loh, ya. Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Nah, itu sudah waktunya sholat oleh petugas masjid, umat Islam akan diingatkan waktu sholatnya dengan membunyikan beduk supaya segera menyiapkan diri untuk sholat. Kalau anak-anak ke gereja, itu tanda-tanda berdoa, biasanya Miss Dinar itu akan membunyikan gong atau lonceng. Bahkan zaman dulu, zaman kerajaan, kalau ada pengumuman dari sang raja, dari panggawanya itu akan membunyikan terompet. Ya. Oh.
Kemudian alat komunikasi zaman sekarang yang modern ya. Zaman sekarang tambah canggih, tambah modern. Ada HP, radio, laptop, telegram, televisi, ya, ada koran, ya. Bahkan sekarang ini zamannya modern, satu rumah itu ada ayah, ibu, anak, masing-masing punya HP sendiri. Bahkan satu orang ada yang punya HP lebih dari satu, ya. Tuh. Kemudian dari radio juga bisa untuk menyampaikan informasi. Penyiar radio akan memberitakan sesuatu kepada masyarakat luas tentang sesuatu hal yang perlu didengarkan. Kemudian alat komunikasi yang anak-anak pakai sekarang pakai HP, pakai gas. Nah, memang mana maklumi yang HP-nya cuma satu, kemudian dibawa kerja orang tua, tetap bersabar anak-anak mengerjakannya pada malam hari. Tapi ingat, jangan berlama-lama menunda pekerjaan, ya. Nanti pekerjaan yang kemana menumpuk. Nggak ada telegram. Kemudian ada televisi, ya. Kalau anak-anak melihat televisi itu dalam berkomunikasi bisa untuk menyampaikan penjualan barang-barang ya, promosi. Nah, supaya menarik, promosinya itu dilakukan oleh bintang film. Kalau cewek yang cantik-cantik, kalau cowok yang ganteng-ganteng, sehingga sangat menarik. Kemudian anak tahu yang namanya koran, ya. Siapa sini yang suka membaca koran? Suka enggak? Apa melihat gambarnya saja? Nah, ternyata di koran itu ada halaman khusus untuk komunikasi mencari lowongan pekerjaan. Kemudian dijadikan juga menyampaikan sesuatu untuk masyarakat. Vila tahu koran apa saja yang kamu kenal, Bu Vila? Koran apa yang pernah kamu baca? Tidak pernah, Mem. Tidak pernah. Kalau Aurelia, pernah baca koran apa? Juga tidak pernah. Kenso? Baca koran apa, Kenso? Koran Koran bola ya? Tentang bola ya? Jawa Pos. Apa, Kenso? Jawa Pos, Mem. Pos. Kalau Celo, yang dibaca koran apa, Celo? Tribun. Punya tidak di rumah koran? Oh, enggak. Kalau Alvaro baca? Enggak dibaca juga. Oh, Lovely. Bunda pernah beli koran enggak, Lovely? Oh, enggak pernah juga ya. Sekarang koran itu kurang menarik ya. Karena apa? Ada alat komunikasi yang lebih canggih. Ya. HP canggih. Iya. Kemudian ada juga nanti anak-anak di rumah membuat alat komunikasi mainan yang terbuat dari kaleng ya. Tuh, ada contoh membuat telepon dari botol bekas. Anak-anak bisa melihat halaman 133. Coba kamu lihat. 133. Saya ketemu? Ya, 133. Nah, itu caranya contoh membuat permainan telepon. Besok pada waktu ada waktu senggang toh, cari botol aqua bekas 2.
kemudian diberi benang, ya, dibuat seperti halaman 133, nanti bisa dicoba bersama kakak atau adik atau orang tua, ya. Tuh. Terus anak lihat itu halaman 134. Ya. Itu ada penemu telepon. Nah, itu. Ya. Ini lihat. Ternyata telepon zaman dulu itu antik ya, gambarnya bagus ya. Nah, ditemukan tahun 1800. Siapa coba penemunya? Siapa penemu telepon? Alexander Graham Bell. Pinter ya. Penemu telepon adalah Alexander Graham Bell. Ya, itu orang dari luar negeri, dilahirkan di Skotlandia, ya. Tuh, orangnya hebat ya. Itu orang pinter itu. Nah, kalau tahun 1800 ditemukan, kalau dihitung sampai sekarang sudah berapa tahun ya? Sekitar berapa tahun ya? Berarti 2200 ya? 221 tahun. 21 tahun yang lalu. Nah, kira-kira Alexander Graham Bell masih hidup enggak ya? Sudah meninggal. Gimana ya? Meninggal. Alexander Graham Bell itu kira-kira sampai sekarang masih hidup enggak ya? Sudah meninggal. Sudah meninggal, ya. Pinter ya. Sudah meninggal. Tapi karena dia orang pintar, orang hebat, namanya tetap dikenang ya. Namanya tetap dikenang. Bahkan tadi anak-anak di bagian apa itu namanya surat ya. Orang-orang yang hebat itu bisa dipakai untuk gambar bahkan nanti untuk uang, nominal uang itu juga gambarnya jadi orang-orang hebat lah. Supaya besok gambarmu, fotomu juga dikenal banyak orang, jadilah orang yang hebat ya. Senang ya, besok jadi orang hebat. Nah, sekarang harus belajar tanggung jawab dahulu, harus rajin belajar, tidak boleh putus asa. Walaupun belajar di rumah, tetap semangat, tidak boleh putus asa. Ya kalau nggak bisa panggil itu ya. Nana ingat ya, yang tadi disampaikan Mem Romana, kira-kira seperti itu. Dan nanti untuk selanjutnya materinya dibaca sendiri sambil menunggu tugas-tugas Mem Romana lebih lanjut. Untuk mengetahui yang sudah disampaikan Mem Romana tadi, Mem Romana mau mengingatkan anak-anak terlebih dahulu. Ayo, kita lihat soal nomor 1. Tadi Mem Romana udah bilang loh ya. Ini nilai plus loh ya, yang bisa menjawab ada nilai plus menabung di Mem Romana di tema 7. Nomor 1, siap. Alat komunikasi apakah yang paling canggih? HP, Bahasa ya. Kalau HP itu masih kurang canggih, karena apa? Kalau bahasanya itu tidak benar, nanti orang tidak bisa menerima komunikasi. Jadi komunikasi yang paling canggih adalah bahasa. 2. Apa itu perangko? Apa itu perangko tadi? Untuk mengirim Ya, membayar ya, dan ongkos untuk mengirim
surat. Siapa di rumah yang punya perangko banyak? Mengumpulkan perangko-perangko yang dialbumkan. Namanya apa coba? Yang suka mengumpulkan perangko namanya siapa? Kolektor. Seperti album ya, seperti album foto tapi isinya perangko. Nomor 3. Apa manfaat beduk? Untuk memberi tanda. Apa kan se? Alat komunikasi. Bagi umat? Bagi umat Islam. Kalau mau sholat dipanggil menggunakan beduk. Nah, sekarang untuk Alita, ya Alita. Alat komunikasi apa yang digunakan umat Katolik saat beribadah, Alita? Tahu tapi Tadi, gong, ya pintar sama? bukan. Sama? Ya. Nomor 5, ayo. Apa tuh kentongan? Kentongan. Alat komunikasi yang terbuat dari Bambu. bambu. Cara memainkannya? Pukul. Kita yang daun daun lontar itu dipakai zaman kerajaan ya. Dulu waktu belum ada kertas, kalau mau nulis surat menggunakan daun lontar. Nomor 7, ayo Juana. Siapa pengambil telepon? Juana. Alexander Gramel. Alexander. Lebel. Pintar. Juana pintar. Alexander Graham Bell. Ya. Terakhir dari Lovely. Sebutkan alat-alat yang digunakan untuk membuat telepon mainan, Lovely. Kaleng bekas sama tali. Anak, untuk tugas berikutnya, karena waktunya sudah selesai, sudah cukup ya. Nanti untuk selanjutnya bisa membaca sendiri. Wah, seandainya ini masuk, bisa membuat surat bersama-sama untuk ayah dan ibu, tambah asik ya. Tapi kita berdoa saja, semoga virus corona segera sirna sehingga kita bisa masuk sekolah, kita bisa bersama-sama belajar di kelas. Itu ya. Yuk, kita akhiri pelajaran dengan berdoa terlebih dulu. Ketika berdoa, menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. For you, so then in this morning lesson it can run well. I hope this learning can be useful for all students. And we are going to work on for the next activity. Thank you, God. Amen. Thank you, children. See you tomorrow. Foto dulu yuk. Jempolnya mana jempolnya? Dihitung sampai 3 Mrs. K ya. See you tomorrow. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Thank you, Mrs. K. Anak Sama-sama semua. Mama papa di rumah. Terima kasih, Mem Romana. Sama-sama.